Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian tetap semangat, sehat, dan bahagia. Kelas 6 yang Ibu sayangi, kali ini Bu Ida akan menyampaikan materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang iman kepada kodo dan kodar. Kalian tahu tidak apa itu iman kepada kodo dan kodar? Nah, untuk mengetahui apa itu iman kepada kodo dan kodar, yuk perhatikan penjelasan berikut dari Bu Guru. Memahami makna iman kepada kodo dan kodar. Kodo dan kodar dalam ajaran Islam termasuk dalam rukun iman yang keenam. Kodo dan kodar sering disebut juga dengan istilah takdir, yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman kepada kodo dan kodar. Kodo dan kodar adalah sama-sama merupakan ketetapan, keputusan, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh makhluknya. Sebagian pendapat mengatakan kodo adalah ketetapan Allah yang akan terjadi. Sedangkan kodar adalah ketetapan Allah yang sudah terjadi. Dalil tentang iman kepada kodo dan kodar terdapat dalam surat Al-Qamar ayat 49 yang artinya sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, dan dalam surat Al-Ahzab ayat 38 yang artinya dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Hubungan antara kodo dan kodar. Kodo dan kodar telah ditentukan dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dan di bawah kaidahnya pula. Dengan kata lain, segala yang terjadi di alam semesta ini seperti peredaran matahari, bintang, bulan, dan rotasi bumi, serta yang lainnya bukanlah suatu kebetulan, melainkan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi Bu Guru sudah menjelaskan tentang kodo dan kodar, sekarang Bu Guru akan jelaskan tentang macam-macam takdir. Takdir itu ada dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'alak. Takdir mubram adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindari atau ditawar-tawar lagi. Artinya, takdir mubram ini adalah ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah oleh apapun. Sedangkan takdir mu'alak adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih bisa dirubah oleh manusia melalui usaha, ikhtiar, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah menyimak tentang macam-macam takdir. Sekarang akan Bu Guru jelaskan tentang fungsi iman kepada kodo dan kodar. Apa saja sih fungsinya? Yang pertama, menyadarkan manusia untuk mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga timbul rasa penyerahan diri dengan tulus dan ikhlas. Yang kedua, mendorong manusia untuk berusaha dengan sungguh-sungguh atau berikhtiar dalam mewujudkan cita-citanya. Yang ketiga, membentuk manusia yang memiliki akhlak mahmudah atau sifat terpuji. Yang keempat, menciptakan rasa syukur atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mengingatkan kepada manusia bahwa semua yang diperbuat di muka bumi ini pasti akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Yang keenam, manusia menjadi termotivasi untuk bekerja dan berusaha dengan benar menurut pandangan ajaran agama Islam.
Lalu, perilaku yang seperti apa yang mencerminkan beriman kepada kodo dan kodar? Berikut perilaku yang mencerminkan kepada iman kepada kodo dan koda. Yang pertama, melatih diri untuk pandai mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dua, mendidik diri untuk ikhlas menerima kenyataan hidup dengan hati sabar dan tabah. Yang ketiga, cukup tenang dalam hidup ini dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan. Yang keempat, berusaha untuk dapat mengendalikan diri dan tidak bersikap sombong. Yang kelima, melatih diri untuk selalu sabar dan tabah. Yang keenam, senantiasa berprasangka baik kepada Allah ketika mengalami kesulitan dalam hidup. Jadi selalu berprasangka baik, jangan selalu mengeluh. Yang ketujuh, selalu meyakini bahwa semua yang dialami oleh manusia adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, yakin bahwa di balik semua peristiwa yang kurang menyenangkan pasti akan ada hikmahnya. Anak-anakku semua yang ibu sayangi dan ibu banggakan, demikianlah materi yang Bu Guru sampaikan pada kali ini. Semoga kalian bisa memahami dan mampu menerapkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa, jika kalian ada pertanyaan, boleh disampaikan di grup kelas kita, dan juga akan ada tugas yang akan Bu Guru sampaikan melalui grup kelas. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran pada hari ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan semangat terus ibadahnya dan juga belajarnya. Sampai bertemu kembali dengan Bu Ida dalam pelajaran dan tema berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.